warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membuat video tentang kegiatan selama kami mengerjakan tugas proyek praktikum struktur data dari awal sampai selesai. Namun sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dari Safila. Baik, perkenalkan nama saya Safila Fiantika dengan NIM 2024 51002. Saya Priska Yunita dengan NIM 2024 51004. Saya Rahma Ardia Pramistiansyani dengan NIM 2024 51007. Di sini kami akan mulai untuk mendiskusikan tentang proyeknya. Oke, dari kemarin kan kita kan udah belajar tentang kayak sistem antrian sih, kayak ada stack, quick, linked list, array. Kan itu kan terus ini kan proyeknya kan disuruh kayak sistem operasi gitu kan. Ini kita mau bikin apa nih? Menarik ini. Saran, kalau kamu ada dari kalian yang tahu nggak sih soal jenis-jenisnya gitu, mungkin maksudnya kayak sistem antriannya ini arahnya kemana, untuk biasanya diimplementasiannya di kehidupan sehari-hari itu apa aja sih contohnya? Kalau kayak antrian tuh kan kayak bisa di rumah sakit ya antrian. Terus kalau secara online tuh bisa kayak tiket konser mungkin. Oh ya, aku kebetulan pernah ikut konser gitu ya. Nah itu tuh aku agak kesel sih sama temen-temen karena web yang digunakan itu untuk warnet itu sendiri tuh kayak kita nggak ada untuk pemantauan secara real time, baik secara real time gitu, baik kayak antriannya sama kayak jumlah tiket yang tersedia. Jadi kayak kita tuh nunggu aja, nggak ada kepastian kita harus nunggu seberapa lama, dan apakah kalau kita nunggu udah lama itu tuh kita masih bakal dapet kepastian kalau kita dapet tiket gitu loh. Jadi dengan antrian yang kita nggak tahu bakal berapa lama lagi, kita belum tentu dapet tiketnya, dan itu tuh akan menjengkelkan banget nggak sih? Iya, buang-buang waktu juga ya. Karena temanku juga ternyata nggak dapet gitu loh. Terus akhirnya kayaknya mungkin aku jadi ada gambaran kayak gimana kalau kita bikin sistem antrian yang setidaknya nanti tuh customer itu sendiri bisa mantau secara real time tentang ketersediaan tiket sama berapa lama waktu dia menunggu gitu. Jadi kita bakal melayani si customer ini sesuai dengan antrian mereka masuk. Ya, bisa tuh. Kira-kira itu bakal mudah nggak untuk kita kerjain? Lumayan sih, cuman kalau kita diskusinya kerjasamanya bagus, gampang sih. Coba ya. Udah diatur lah bisa ya. Kita bagi tugas Coba ya. cari tahu tentang. Di sini tuh kayak kalau sistem antrian kan berarti kita tuh butuh pakai jenis struktur data yang kayak quick gitu kan, terus linked list. Di sini juga gitu sih bilangnya kalau soal Sistem antrian pakainya itu ya berarti? iya pakai Kayak itu. apa gitu ya? Terus juga itu kan kalau quick kan harus pakai Vivo kan, first in first out. Itu kan kayak prosesnya kan sama ya, antrian kan ada yang awal terus nanti balik lagi kalau nggak bisa gitu. Ada saran untuk kita adain fitur apa aja gitu di dalam sistem nanti? Mungkin ada kayak biasanya kan konser gitu kan ada VIP, terus ada yang tingkat-tingkatnya gitu loh. Kayak seatnya gitu ya? Betul. Karena kan kalau dari beberapa yang pernah aku lihat sih, itu kan kayak ada yang VIP, terus ada yang kayak dekat panggung gitu, terus ada yang di belakang juga, Yang kayak tiketnya lebih murah gitu ya, yang iya sih yang murah sih. Biasanya ada yang duduk, ada yang berdiri juga ya? Iya, Bisa. Oh berarti kita harus ada harga juga nggak sih? Itu udah pasti sih ya? pasti itu. Nggak, biasanya kalian kalau mau beli tiket konser tuh harus nyertain apa aja? Oh, kayak nomor HP itu pasti nggak sih? Iya, kayak berarti nama. Nama, nomor HP, KTP perlu sih. Perlu nggak sih KTP? Perlu sih, tapi biasanya kalau kayak gitu tuh misalnya dia berbasis aplikasi, dia udah KTP-nya itu udah dari awal dia yang untuk login. verifikasi ya. Tapi kalau bentuknya cuma link, kayaknya Jangan deh, soalnya kan itu kan kayak verifikasinya kan kayak agak kurang kalau di web sih. Iya, takut keamanannya kita kurang bisa menjaga juga sih. Sama jumlah tiket yang dibeli nggak sih? Tapi biasanya tuh kalau di aku sendiri biasanya dia tuh nggak bisa yang kalau aku misalnya mau beli festival terus sama VIP tuh aku harus join lagi, jadi nggak bisa yang dalam sekali aku beli 2 tiket VIP dan festival. Kalau kalian sendiri gimana biasanya pengalamannya? Pengalamanku sih kayak gitu juga sih ya, soalnya Harusnya sih. harusnya gitu. Kan biar adil gitu. Biar adil.
karena biasanya tuh ada pihak ketiga yang kayak menyalahgunakan hal itu nggak sih? iya. Jadi dia bisa, kalau sistemnya kita bisa langsung borong begitu, nanti dia borong, akhirnya dia perjualbelikan lagi dengan harga yang jauh lebih tinggi, dan itu udah pasti melanggar ilegal, antara ilegal dan legalitasnya. Jadi kita batasin ya di. Iya ya batasin. Tuh. And you don't seem to understand.